Sobat Kreatif, welcome to Five Talk. Enjoy the trend, Enjoy the talk. kembali lagi bareng gue, Adin. Dan gue Raffi. Nah Sobat Kreatif di rumah, gimana nih? Kalian pada penasaran gak sama kita yang udah duduk manis di depan laptop? Betul, kali ini? Pasti penasaran dong ya, kayak gak biasa kita kan Iya, begini. bener banget Din. Yaudah langsung aja nih Din, kita panggil narasumber kita hari ini yang kece abis dan punya segudang ilmu yang bakal dibagiin sama Sobat Kreatif di rumah. Langsung aja kita panggil, ini dia narasumber kita. Yeay. Halo Kak Memes. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah, sehat. Baik ya, Alhamdulillah. Coba dong Kak, Kakak perkenalkan diri dulu nih ke Sobat Kreatif yang ada di rumah. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Memes Prameswari, seorang nutrisionis dan womanpreneur sih, ada bisnis kecil-kecilan gitu. Aktivitas sehari-harinya konseling gizi ke beberapa klien, kemudian aktif sebagai narasumber juga di beberapa event, dan sekarang lagi mau fokus untuk nerusin pendidikan lanjut ke pasca sarjana. Mohon doanya semua. Amin. Semangat Kak. Emang Kak Memes Iya keren banget ya. Keren banget. Produktif banget loh Din. Betul. Oke, kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Kak Memes di sini. Iya. Kakak udah siap? Oke, kalau udah siap, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Boleh. Sebenarnya, seberapa penting sih pola hidup sehat itu diterapkan sejak kita dari dini? Kalau ditanya berapa persen pentingnya kita menjalankan pola hidup sehat adalah sebanyak 100% dong tentunya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pola hidup sehat itu kita nggak bisa tuh namanya ngelihat dalam jangka yang pendek. Jadi kita olahraga sekarang, hasilnya tuh besok itu nggak akan kelihatan. Karena memang kalau udah ngebahas soal pola hidup sehat, kita harus nanamin nih dari diri sendiri mulai dari sekarang. Karena memang kita nggak akan bisa tuh ngerasain pas kita ada di masa remaja ini, tapi efeknya itu pas nanti kita di masa tua. Oke, terima kasih Kak. Jadi 100% Din. Dan Kayak kalau misalkan kita rebahan aja tuh jadinya capek terus kan seharian itu. bener banget. Nah, ada nggak sih Kak tips-tips atau hal yang harus kita hindari atau apa harus kita lakukan gitu dalam menerapkan pola hidup sehat? Kalau untuk tips-tips sendiri sih, yang pertama menjaga pola makan tentunya, karena kan makan ini adalah bagian yang wajib gitu ya dalam kehidupan kita. Selama kita hidup ya kita butuh makan gitu kan. Kemudian mengerti tentang pedoman gizi seimbang, prinsip gizi seimbang. Kemudian jangan lupa olahraga. Kemudian rajin untuk mengatur keuangan ya. Oke. Pola makan, olahraga. Dan tadi yang paling terakhir, jaga keuangan. Iya, Jadi itu. kita harus pandai menjadi bendahara untuk diri kita sendiri. Betul. Benar. Berapakah kebutuhan gizi seseorang dalam satu hari dan apa aja sih yang dibutuhin sebenarnya? Oke. Ini pertanyaan bagus banget gitu ya. Nah, kalau Asik. ditanya berapa sih Oke. kebutuhan kita sebagai individu, itu jawabannya adalah berbeda-beda. Jadi banyak banget faktor, dari berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas, semuanya mempengaruhi. Nah, cuma kalau untuk gampangnya aja, lingkup besarnya itu, teman-teman bisa tuh cek yang namanya angka kecukupan gizi. Kalau misalnya sepantaran Kak Memes, sepantaran teman-teman gitu ya, kurang lebih itu sekitar 2000 atau 2200. Terus kalau untuk makanan yang baik itu yang seperti apa? Jadi kita sebagai individu itu memerlukan yang namanya nilai gizi. Nah, nilai gizinya itu ada yang namanya mikro, ada yang namanya makro. Jadi kalau misalnya makro itu karbohidrat, protein, lemak gitu. Nah, mikronya itu apa? Vitamin, mineral gitu. Nah, oke. Raffi, yang Raffi tahu kan 4 sehat 5 sempurna, dan mungkin sebagian besar di umur kalian masih taunya itu, padahal 4 sehat 5 sempurna itu sudah dihapuskan gitu. Sekarang namanya adalah pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang. Ini yang harus kita ingat. Ini baru nih, ini baru banget. Tahu nih Din. Iya, baru tahu nih, sumpah. Terus intinya dari 10 itu adalah makanannya bervariasi, olahraga secara teratur, kemudian monitoring tuh diri sendiri dengan berat badannya udah sesuai atau belum gitu, dan lagi satunya menjaga pola hidup bersih dan sehat gitu.
Pertanyaan yang selanjutnya itu adalah berapa lamakah anjuran bagi kita dalam mengolah bahan makanan seperti sayuran serta buah-buahan pada saat menumis, menggoreng atau mengukus? Kalau untuk sayur itu sebenarnya idealnya itu tidak terlalu lama ya teman-teman, karena kalau sayur itu kan dia lebih banyak kandungan vitamin. Kalau dari kelima komponen tadi, kalau sayuran ini banyak vitamin. Nah, vitamin itu rentan banget sama yang namanya panas gitu. Nah, kalau untuk sayur buah itu kan, kalau buah yang paling bagus adalah langsung dimakan ya teman-teman, langsung dikonsumsi, itu yang paling bagus, yang paling maksimal kita bisa dapetin nilai gizinya. Kalau untuk sayur, intinya jangan dimasak terlalu lama, baik ditumis, baik diolah secara di sup gitu. Nah, kalau untuk daging sendiri, terutama daging ayam, itu diwajibkan untuk matang gitu, karena ada kandungan bakteri itu yang di ayam tidak boleh sampai ada, jadi intinya harus mateng lah gitu, karena kandungan bakteri di ikan, di sapi, di ayam itu berbeda gitu. Intinya kalau yang harus wajib matang itu adalah ayam gitu. Oke. Terima kasih banyak nih Kak sudah menjawab pertanyaan kita. Jadi nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya ini lebih seru ya. Iya, bener banget Din. Maka dari itu Sobat Kreatif 5 jangan kemana-mana, tetap ikut kita terus di Fight Talk. Enjoy the Trend. Enjoy the Talk. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Fight Talk. Enjoy the Trend. Enjoy the Talk. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 2 nih Din. Betul nih. Dan kita masih bersama Kak Memes. Halo Kak Memes. Nah, di segmen kedua ini kita bakal ngapain sih? Jadi segmen kedua ini kita bakal ada games di mana nanti kita berdua bakal nanyain ke kakak seputar kepercayaan di masyarakat nih. Nah, nanti kakak bisa jawab nih, apakah itu mitos atau fakta? Oke. Kita masuk ke pernyataan yang pertama ya. Iya, silakan Din. Yang pertama itu karbohidrat merupakan penyebab naiknya berat badan. Apakah itu mitos atau fakta? Oke, itu adalah mitos. Kenapa tuh Kak? Mitos. Nah, karena kayak gini, kalau untuk kenaikan dan penurunan berat badan itu disebabkan karena nilai gizi yang kita konsumsi itu surplus, jadi energi. Jadi kan yang kayak kakak bilang di awal ada namanya karbohidrat, lemak, protein. Nah, karbohidrat, lemak, protein itu sama-sama punya yang namanya kalori gitu. Kalori adalah energinya itu kan. Nah, seseorang kenapa bisa naik berat badannya? Karena energinya itu lebih dari yang seharusnya dari kebutuhannya gitu. Minum banyak air putih agar cepat kurus. Mitos atau fakta? Minum air putih agar cepat kurus, mitos. Kenapa tuh Kak? Soalnya kalau air putih, nah, itu kan dia lebih ke cairan ya, cairan yang ada dalam tubuh kita gitu. Sedangkan kalau untuk prinsipnya kenaikan atau penurunan berat badan itu lebih ke makanan, kalori, energi yang kita konsumsi, kalori yang kita konsumsi. Nah, itu berasalnya dari makanan yang punya nilai kalori, sedangkan air itu nilai kalorinya 0. Baik air dingin maupun air panas itu nilai kalorinya 0. Jadi mau sebanyak apapun kalian minum itu tidak akan berefek ke kenaikan atau penurunan berat badan kalian gitu. Oke. Dengan kembung doang ya. Kembung doang, bener. Oke, yang keempat nih. Olahraga setiap hari dengan porsi waktu yang lama supaya semakin sehat. Mitos atau fakta? Oke, itu bagus atau enggak? Jawabannya sih enggak. Berarti tadi apa kalau jawabannya tidak bagus? Mitos. Iya. Gitu. Jadi yang paling baik untuk olahraga itu adalah sebaiknya dilakukan minimal 30 menit, maksimalnya itu sekitar 45 menitan yang paling bagus kalau setiap hari. Cuma kalau untuk yang jarang berolahraga, nah dalam kondisi 1 jam itu masih tidak masalah gitu. Yang jarang berolahraga misalnya 3 kali seminggu. Nah, terus tuh kita tuh mau nanya nih, diet yang baik tuh sebenarnya kayak gimana sih Kak? Nah, sama kita menyinggung nih ada di TikTok kan ada diet yang apa? Viral tuh ya. Yang namanya apa? DEBM. Diet enak, bahagia dan menyenangkan. Nah, itu baik nggak sih Kak sebenarnya Kak untuk dilakukan gitu?
Oke, diet itu sebenarnya adalah pola makan. Nah, ini banyak yang belum diketahuin sama masyarakat gitu ya. Biasanya kalau bilang diet, pasti berpikirnya adalah, oh diet adalah ketika aku ingin menguruskan gitu. Padahal diet itu adalah pengaturan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan apa yang sedang dialami gitu. Misalnya seseorang mengalami diabetes. Nah, diet apa sih yang harus dilakukan? Misalnya gulanya yang rendah gitu, diet diabetes. Nah, terus yang selanjutnya adalah diet tadi yang lagi viral ya di TikTok. Diet enak, bahagia, menyenangkan gitu. Apakah itu baik? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dari segi penelitian itu juga belum dilakukan gitu. Belum ada penelitiannya tuh kalau itu tuh beneran bagus gitu. Terus diet yang paling bagus itu diet yang apa? Tentunya diet yang menerapkan prinsip gizi seimbang. Yang tadi kakak bahas di awal itu yang ada 4 pedoman gizi seimbangnya. Jadi harus diperhatikan. Oke, banyak banget ini yang kita dapetin ya. Ilmunya tuh udah bener-bener numpuk nih ya. Iya, bener. Sobat kreatif jangan lupa dicatat juga ya. Iya, bener. Nah, by the way, Din, segmen 2 ini kita udah selesai. Nanti kita bakal lanjut lagi ke segmen 3. Sobat kreatif yang kemana-mana, tetap ikuti kita terus di Vital. Enjoy the Trend. Enjoy the talk. Ramadan tiba. Akhirnya kita di bulan puasa juga. Bener banget, Din. Din, tapi Din, mumpung kita lagi sama narasumber kita yang membahas pola hidup sehat nih, Din. Kenapa kita nggak tanya tentang seputar pola hidup sehat di dalam bulan puasa nih, Din? Langsung aja nggak Langsung sih? aja. Kita. Halo Kak Memes. Jadi, nih kita mau tanya-tanya nih Kak. Sebenarnya makanan seperti apa sih yang sebaiknya kita konsumsi pada saat berbuka dan sahur? Kalau untuk makanannya sendiri itu tetap menerapkan pola gizi seimbang ya. Jadi harus ada 5 yang tadi kakak bilang, makanan pokok, hewani, lauk nabati, sayur sama buah. Cuma untuk cara pengolahannya aja nih yang sebaiknya itu tidak dianjurkan saat sahur adalah digoreng. Jadi yang banyak lemak dan terlalu manis untuk sahur. Jadi kalau untuk berbuka, kalau misalnya kalian mau misalnya makan gorengan atau yang santan-santan itu nggak masalah. Cuma kalau untuk sahur memang harus lebih diperhatikan dan jangan terlalu pedas gitu kan, karena untuk persiapan kita nanti dari setelah sahurnya puasa sampai azan maghrib gitu. Oke. Kalau lu makannya apa aja sih pas buka puasa gitu? Oh, kalau gue mau pas buka dikit lah, Din, gak banyak-banyak. Sesuai anjuran Kak Memes. Katanya nggak boleh banyak-banyak. Iya. Kalau balas dendam makan saat buka puasa itu bagus nggak sih? Jawabannya tidak bagus dong. Jadi biasanya kalau pas buka memang semua kelihatan itu makanan jadi enak gitu kan. Bener Kak. Betul. Itu biasanya kan biasa aja gitu, tapi karena udah nahan nafsunya dari pagi itu jadi semua makanannya kayak enak. Nah, terus cara mengatasinya itu ya balik lagi ke diri sendiri. Oke, aku harus tahan dulu. Oke, dari air minum sama misalnya ada kurma nih, pakai kurma, kalau enggak buah-buahan juga boleh gitu. Jadi tidak berlebihan. Jangan berlebihan kalau puasa. Terlalu banyak yang manis nanti malah takutnya puasa bukannya kurus malah naik berat badannya. Oh iya, bener. Tanya mau kurus. Bukan, nanti kita bukan lebaran tapi lebaran. Iya, oke. Tapi nggak kerasa banget ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol seru sama Kak Memes. Ternyata waktu kita udah habis. Udah habis, Din? Iya. Wah, ya nggak kerasa banget sih ini. Tadi gue banyak banget mendapat info menarik dan info baru gitu loh. Iya, pokoknya ini harus kita catat banget Iya, ya. bener banget. Bahkan sobat kreatif kalau misalkan mau nonton ulang nih, boleh banget loh kalian. Iya. Ya kan? Pokoknya sekian dulu dari kita. Terima kasih banyak buat Kak Memes, by the way sudah hadir. Sudah jadi narasumber. Iya. Nanti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe 5TV biar nggak ketinggalan nih sama episode-episode berikutnya. Nah, kita berdua bakal temenin kalian juga di episode 5 Talk selanjutnya. Tuh. Tetap sama gue Raffi. Dan gue Adit. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak semua yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Kak Memes. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya di Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Dadah! Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.